inspirasi jalanan, inspirasi datang dari mana saja, dari siapa saja, dari orang dengan profesi apapun. Termasuk kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ahmad Zaki, salah satu pegiat bisnis e-commerce di Indonesia. Dan diantaranya mereka pegiat-pegiat itu ada juga pegiat social enterprise. Orang-orang yang memanfaatkan internet untuk melakukan kebaikan juga. Kebaikan? Yes. Enterprise, social enterprise. Di antaranya menggalang dana masyarakat. Gitu. Ada nih, gue pengen kenalin temen gue. Namanya Timmy dari kitabisa.com. Oh, kitabisa.com. Itu dia tuh, Pade, stop Pade. Pade, itu dia tuh. Dem. Al-Fatih Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah standing Timmy. sehat? Alhamdulillah. Halo. Bang Zaki. Mentor nih, mentor. Sini. Yang muda. Ayo kita teman-teman band, yuk. Ini masih muda, berondong ya. Udah Siap. ganteng, muda, dan berprestasi. Betul. Menebarkan kebaikan. Keren. Nah, siap dapat inspirasi lewat Timmy dari kitabisa.com. Sekarang kita perintahkan Pade dulu jalan. Pade! Pade berangkat! Jalan! Timmy, selamat datang Tim. Ya. Gila, kita ketemu tahun 2015 ya. Yes. Waktu itu bikin project sosial bareng. Oh, iya. Kitabisa.com waktu itu kayaknya baru pertama kali, baru-baru juga ya. Salah satu campaign paling besar kita waktu itu iya? udah nih. Waktu itu Shave for Hope. Jadi kita potong rambut buat anak-anak yang kena Cancer. cancer. Oh, keren. Iya. Nah, untuk pemirsa juga kitabisa.com ini adalah semacam platform untuk pengumpulan dana masyarakat atau crowdfunding. Perjalanannya udah berapa tahun nih Tim? Sekarang udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi ya? 2013 ya. 2013 awalnya. Jadi ini sebetulnya kitabisa.com menghubungkan antara orang-orang yang punya ide sosial gitu ya, kayak Stanley gitu ya. Jadi kalau Mas Zaki kan penjual dan pembeli. Kalau kita yang menggalang dana dan berdonasi. Tapi untuk isu-isu sosial. Isu-isu sosial seperti apa Tim? Boleh cerita nggak? Mulai dari orang sakit, paling banyak tuh orang sakit. Misalnya kan kita sering ada teman yang kena cancer, kemudian penyakit-penyakit lainnya lah, gitu kan butuh biaya pengobatan karena nggak di cover insurance. Itu banyak di kita bisa. Anak kecil, bayi prematur, bahkan orang-orang tua juga. Gitu. Yang kedua biasanya untuk agama, religious, mau bangun masjid, bangun gereja, gitu. Bangun masjid juga. Wow, Jadi keren. kalau di luar negeri kita tuh disebutnya crowdfunding platform. Jadi crowd itu kan public, funding itu dana. Jadi inti patungan sih. Itu bukan hal yang baru. Kita kan udah biasa kan patungan, urunan, udunan, atau kata Bung Hatta dulu kita gotong royong. Nah ini tuh gotong royong digital. Menarik. Nah, ini dia persamaannya dengan Zaki di sini pemirsa adalah mereka memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan misi mereka, ya kan, social entrepreneurship, terus e-commerce. Nah, ternyata orang Indonesia punya kepedulian yang besar ya, Banget. membantu sesama ya. Itu yang kita yakin banget. Orang Indonesia, Indonesia itu tidak kekurangan orang baik. Betul. Terus sebutannya orang baik. Iya, ya, orang benar, baik. benar. Cuman yang kurang itu jembatannya. Jadi makanya kitabisa.com adalah jembatannya ya. Orang baik, termasuk saya juga di sini orang baik. Woi, Mengaku-ngaku orang baik, mengaku-ngaku orang baik. Sudah menjadi budaya Indonesia menjadi orang baik. Banget. Dan nggak banyak yang tahu Indonesia itu adalah negara nomor 2 paling dermawan di dunia. Emang iya benar. Nomor 1-nya Myanmar, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Kenya. Oh. Jadi sebenarnya nggak butuh jadi negara kaya untuk jadi negara yang dermawan. Karena semakin kaya semakin hilang kepedulian kayaknya ya. Banyak yang kayak gitu. Bisa jadi. Mudah-mudahan nggak. Bagus nih, kalau kaya dari Bukalapak, diingatkan sama kitabisa.com untuk berbagi, ya nggak sih? Jadi kalau akhir bulan gajian, belanja dulu buat dunia di Bukalapak. Kita ada juga bukan zakat. Ada juga Kerja bukan sama kita. Wah, Iya, jadi pelapak-pelapak tuh bisa zakat ke kita, terus kita salurin ke kita bisa. hanya di Indonesia tuh makin kaya makin peduli, ya kan? Amin, mudah-mudahan. Jadi ini kitabisa.com itu seperti kotak amal juga gitu ya? Kita kotak amal digital lah. Menarik nih, dari situ Timmy akhirnya Bisa melihat peluang melihat ya? suatu peluang untuk bisa bantu Indonesia untuk berubah kali gitu Iya, lewat ini. Ngakuin riset juga nggak tentang bagaimana sih bantuan selama ini dilakuin, kendala-kendalanya sebelum Karena buat bisa ini. dulu juga saya kalau ngomongin galang dana kan tadi kotak amal zaman now ya. Kita sempat saya sempat nyobain juga kotak amal zaman old.
Jadi benar-benar kotak amal. Iya. Jadi keliling ke jalanan. Waktu itu kan masih kuliah, jadi pakai jaket Kuliahnya di mana, maaf? di Depok di UI. Oke. Jadi pakai jaket kuning, Iya, iya. keliling ke Margonda, Menyebarin kotak itu nyebarin ya? kotak Oke. gitu. Terus orang kan agak sinis yang ngelihat kayak gitu di lampu Iya. merah. Kadang nanya ini beneran atau enggak dan lain-lain. Nah, jadi kotak amal itu sekarang berbentuk sebuah website. Jadi orang bisa baca, oh ini galang dananya buat apa sih? Tujuannya Oke. apa? Udah terkumpul donasinya berapa? Donasinya bisa online. transparan lah ya. Transparan lah. Nah itu dia gimana orang percaya bahwa kamu betul-betul mengolah uang tersebut untuk kebaikan. Jadi, Membuktikan ya, gimana? Menarik nih. Jadi yang menggalang itu kan sebenarnya yang akan melaksanakan programnya. Misalnya Mbak Opi tadi Oke. punya teman sakit. Mbak Opi menggalang buat teman tersebut. Oke. Nah, jadi nanti uangnya itu ditransfernya ke Mbak Opi. Oh. Jadi Mbak Opi yang bertanggung jawab untuk melaporkan. Nah, tapi kami juga ngejagain. Kayak kami nanyain rumah sakitnya di mana. Kami telepon rumah oke. sakitnya. Kemudian kita minta Verifikasi. KTP-nya Mbak Oke. Opi. Verifikasi, Kita minta ya. sosial medianya Mbak Opi. Orangnya yang dibantu mana? Nama siapa? Nomor teleponnya mana gitu. Jadi Transparan ya. kita usahakan itu bisa kredibel lah gitu. Nah, ini perjalanannya kan dari tahun 2014-2015 ya. Iya. Kalau masih ingat donasi pertama, proyek pertama apa dulu? Oh iya, iya. Iya. Pertama kali. Pertama Pertama banget Pertama ya. banget. Pertama banget. Mungkin campaign pertama yang sukses. Campaign pertama yang sukses itu sekolah anak jalanan di Depok. Oh, gitu. Namanya Master, Masjid Terminal. Oh. Itu Apa, Mas? Master namanya. Master, Karena Mas? Masjid Terminal. Masjid Terminal. Karena itu sekolah buat anak-anak nggak mampu gratis di emperan masjid. Mereka butuh apa waktu itu, Tim? Mereka waktu itu masjid terminalnya itu sekolahnya itu hampir mau digusur. Oh, kasihan. Dan mahasiswa waktu itu mau demo. Biasa kalau demo kan Oh, lawan iya. Satpol PP gitu ya udah Iya, gitu. iya. Tapi saya bilang waktu itu daripada demo yuk do something. Oh. Nah, mereka bikin di Kitabisa. Oke. Kitabisa.com/save master. Jadi selamatkan master dalam 1 minggu 130 juta. Waktu itu. Wow. Dan setelah hampir 4 tahun berjalan, berapa 3 tahun 4 tahun lah ya Iya, berjalan, iya. sudah berapa banyak yang terbantu, berapa proyek yang ada, yang tercipta, terus berapa banyak orang baik yang tersambung. Banyak. Ya, alhamdulillah sekarang udah 9.500 campaign yang terfasilitasi di Kitabisa. Dan penggalang dananya? Penggalang dana tadi ada 9.500 Project ya, orang project. yang menggalang. Total donasi yang terkumpul 240 miliar. Wow. Wow. Dan Gila. orang-orang yang baik itu ada komunitasnya atau apa? Terkumpul? Itu users kita aja ada hampir Oke. 600.000. Itu mulai dari yang nyumbangnya 20.000 rupiah, 50.000, 100.000. Iya, bener juga. Indonesia kan salah satu negara yang paling besar populasinya ya. Iya. Kita punya 255 juta menurut data. Iya. Satu orang nyumbang 10.000 aja. Iya. Kalau 200 juta orang udah Sangat, berapa? iya. Jadi karena togetherness itu ya, kebersamaan itu ya. Gotong royongnya Iya, tadi. iya. Nah, menarik banget. Ini mengagumkan banget loh. Idenya ya, Iya, idenya. maksudnya Iya, anak-anak benar. muda punya ide-ide kreatif Seperti dan itu. juga berguna ya. Iya, iya, Harusnya makin banyak, kalau bisa makin banyak anak-anak muda yang punya ide-ide seperti ini ya. Daripada Kalau- ke hal yang negatif ya. Bener, kalau Pak Jokowi kan bilang targetnya di 2020 Ya. bisa ada 1000 startup. Salah satunya dari kitabisa.com. Ini kan sebetulnya sangat inspiratif ya. Banget. Ini ngejawab tadi statementnya Zaki yang bilang bahwa internet bisa dimanfaatin buat orang produktif gitu Dan ya. kreatif. Sebenarnya nggak cuma 1.000 tadi yang diharapkan ya, tapi jutaan anak muda Jutaan, ini iya. itu bisa gabung ke platform jualan di Bukalapak, terus jadi orang baiknya Iya. kita bisa itu iya. sekarang udah umum gitu loh, nggak melulu bikin startup yang 1.000 tadi gitu. Jadi siapapun Siapapun. anak muda di seluruh Indonesia sebenarnya pesan kita adalah gimana manfaatin platform Iya. supaya Manfaatin platform. bisa produktif gitu, Iya. bantu banyak orang, bisa jualan, dapat pendapatan gitu. Artinya di 2020 kemungkinan bisa lebih Oh, dari bisa. 1000 startup ya. Yang Startupnya bisa. 1.000 tapi impact di Oh, bawahnya impact. itu bisa Oh, puluhan iya. juta mungkin ya. Ripple effect-nya Iya, gitu ya. efeknya lebih. Tadi Gila. tertarik Timi bilang social enterprise. Ya. Kan kalau membuat satu project platform itu kan butuh biaya. Iya. Iya nggak sih butuh. Mungkin nanti nggak bisa sendirian doang kan dari 1-2 Atau orang akhirnya jadi 10 orang 20 orang. Artinya butuh sesuatu yang bersandar juga. Ada Iya. pembiayaan gitu ya. Ada Terus dari juga. mana kita bisa Benefit ya. mendapatkan support dana tersebut gitu? Dan Jadi- operasionalnya Iya, untuk juga kan. operasional.
Jadi kalau di waktu kita benchmark itu crowdfunding, memang dia punya bisnis model juga gitu. Bisnis Ya. model untuk mengcover biaya operasional. Oh, Nah, gitu. cara mengcovernya adalah ada biaya administrasi sebesar Ya. 5% dari setiap donasi. Oke. Kecuali bencana alam, bencana alam 0%. 0%. 0%. Iya. Bentar, ada yang bilang bahwa untuk membuat perubahan itu memang harus di kota besar kayak Jakarta karena kita berkumpul sama orang-orang yang hal yang sama. Apakah benar apa dari daerah kita juga bisa ngelakuin sesuatu untuk merubah Indonesia ke arah baik? Kalau inspirasinya bisa dari mana Dari aja, mana selama saja. nyambung ke internet. Cuman yang mahal memang networknya, hubungan relasi. Saya ketemu Bang Zaki, ketemu di sebuah komunitas, sebuah forum yang itu di kota gitu. Jadi Tapi iya. menurut saya di perspektif di kampung, saya kan juga dari kampung ya di Iya. daerah Sragen gitu ya. Oke. Kecil di sana, menurut saya perspektifnya bagus sih karena di sana lebih sosial, terus lebih berempati sama Iya, ya iya, di sana kondisinya tau lah gitu, Iya. butuh kita improve lah gitu. Jadi menurut saya itu Oke. yang juga nggak kalah penting sih. Di kota memang perspektifnya lebih kompetitif memang Ya. yang bagusnya itu, tapi di desa, di kampung itu lebih sosial sih. Ya. Menurut saya itu yang masih ada di desa yang bagus sebenarnya Ya. bisa kita tiru gitu loh. Kayak tuh Dan- gotong royong Gotong tadi royong, di kampung kita banget sih itu sih. Di kampung Iya, kita betul, kalau ada betul. acara adat kan patungan. urunan. Iya, iya, iya. Menarik nih. Aduh kalau ngomongin kampung jadi ingat Kampung Ambo nun jauh di Bato. Sama Gunung di- Sansai Baku Liliang. Di Sumatera Tak Utara kesana, juga Jo seperti Kampung. itu. Wah, ini ada Terkenang. pengarahnya kemana nih? Terkenang. Langsung ambil ini nih gitu. Ini satu lagu yang ingetin tentang kampung di Kampuang. Sumatera Barat. Kampung aja di Bato. Berangkat. Kampuang denan Jawa di Batu, Gunung Sansai Baku Liliang, takkan dajo kawan-kawanan lambung, sangke basuliang suliang, takkan dajo kampuang, di dua ayah aja sadojo. Langsung mengimbau dan pulang, dan takkan dajo kampuang, takkan dajo kampuang, ayo dua ayah aja sadojo. Langsung mengimbau. Sebenarnya apapun bisa terjadi di Indonesia kalau kita bisa patungan, termasuk mungkin mendaratkan orang Indonesia pertama ke bulan.